Teman-teman, kita ini luar biasa ya, luar biasa hari ini artinya kita bisa berkunjung ke kediaman Bapak Chandra, sang pendiri yaitu Godong Ijo. Kita langsung aja. Terima kasih udah datang. Saya terima kasih banget karena saya sejak pertama kali ketemu Pak Chandra, saya merasa gini, saya lihat sebagian dari saya ada di Pak Chandra. Wah, bagian yang mana tuh? Itu dia. Ya, mungkin yang hal umum dulu kalau kita itu mendengar nama Pak Chandra itu mungkin poin-poinnya yang teringat oleh saya itu Godong Ijo. Tempat wisata untuk anak-anak, artinya untuk apa ya, benar-benar wisata juga untuk belajar tentang lingkungan, pertama tanaman, bahkan juga ada reptil ya. Ya. Pak, mungkin kita awal dari yang kecil-kecil dulu ya Pak. Kira-kira atau masa kecil di mana sih Pak? Saya lahir di kota kecil, kota kecil di Kudus namanya. Ya. Baru kemudian di Semarang ya? Ya, SMP saya Semarang, SMA di Semarang. Nah, mulai timbul hobi ini dari mana nih Pak? Dari sejak kapan? Oh, kalau awalnya sih hobinya binatang saya, Binatang? bukan di tanaman. Saya dari kecil nggak tahu dari mana senang binatang. Orang tua saya juga bingung karena satu keluarga tuh kakak-kakak saya nggak ada yang hobi hewan kayak saya gitu. Jadi saya dari dulu senang binatang lah gitu. Nah, kalau tanaman belum, tanaman tuh belakangan aja tanaman. Tanaman malah belakangan ya? Oh iya, belakangan. Nah, jadi hewan dulu Pak. Reptil katanya, benar? Semua kali? Ya apa aja, tapi kalau di awal burung. Nah, sampai hari ini pun saya masih tetap burung tuh kayak saya paling suka lah. Menurut saya, ini saya udah 60 tahun jadi saya bisa mengatakan mungkin seumur hidup saya memang paling suka saya burung kayaknya gitu. Walaupun hewan lain saya juga suka ya. Reptil buat bisnis dulu. Iya. Basically saya seneng alam lah gitu ya, jadi nature lah gitu, seneng itu. Semua yang berhubungan dengan alam saya suka gitu. Iya sih, emang terbukti dari saya kan pernah main. Termasuk batu. Oh, tadi masuk rumah saya kan lihat tuh batu gede-gede. Ya, jadi sebelum ketemu Pak Irwan juga saya seneng batu. Dari dulu batu tuh buat saya yang unik-unik gitu tuh. Membuat saya tertarik, pengen tahu gitu dari dulu. Nah, jadi di kecil ya memang orang tua saya support gitu. Jadi beliin binatang lah, apalah gitu dulu ya gitu. Jadi waktu masih kecil gitu. Cuman dia mungkin nggak pernah berpikir di kemudian hari kita itu mencari sesuap nasi dari hewan, dari tanaman. Mungkin nggak pernah berpikir seperti itu. Karena waktu itu saya pulang dari Amerika, ini saya lompat sedikit, waktu pulang dari Amerika, saya kontak papa saya, ini zaman dulu nggak kayak hari ini, nggak ada WhatsApp, nggak ada BlackBerry. Saya bilang tolong dijemput, gitu, karena saya bawa buku banyak, gitu, ya kan. Jadi zaman dulu ya, saya khawatir kalau bawa buku terlalu banyak, mungkin bea cukai atau apa, tanya bikin jualan tuh gimana gitu. Jadi saya minta dijemput supaya aman lah ceritanya gitulah ya. Pas pulang, karena mereka tinggal di Jawa Tengah, kita tinggal di hotel di Jakarta. Pas pagi-pagi saya buka koper, ada 4, saya ingat 4 koper. Pas saya buka, dia lihat buku semua gitu. Pertama senang, waduh, bawa buku pelajaran. Ternyata enggak, bukunya buku binatang semua. Suruh buka yang lainnya 4 koper buku binatang. Dia marah dong, dia bilang, mana buku pelajarannya? Saya kirim pakai kapal. Kenapa kirim pakai kapal? Saya bilang kalau yang ini hilang, saya susah beli. Karena waktu di Amerika kita kan nggak banyak uang Pak gitu. Jadi kan biasalah mahasiswa. Jadi beli buku yang second. Jadi kalau weekend orang-orang lain
hobinya jalan-jalan kemana-mana, saya nongkrong di toko buku, saya beli buku-buku bekas dulu ya. Jadi kira-kira ada cerita itulah dulu. Tapi waktu di Amerika kuliah jurusan apa, Pak? Saya ngambil International Business Management. Oh. Ya, jadi IBM. Iya. Tapi nggak kepake juga lah kita. Atau malah justru itu menjadi basicnya tuh Pak, waktu mengembangkan bisnis berikutnya, kan kepake tuh Pak? Menurut saya, kalau menurut saya mungkin yang benar-benar saya manfaatnya itu bahasa mungkin. Bahasa? Iya, bahasa. Karena di zaman saya dulu gitu ya, mungkin kita cerita hampir ya 35 sampai 40 tahun yang lalu, mungkin tidak banyak orang punya kesempatan untuk belajar di luar negeri Pak. Waktu itu ya, nggak hari inilah waktu itu. Jadi kita punya sedikit kelebihan untuk berkomunikasi. Jadi sangat membantu dalam bisnis saya gitu. Karena kalau saya pikir tanpa kemampuan berbahasa Inggris, mungkin saya nggak bakal punya teman seperti hari ini. Kan teman kita ada di mana-mana ya Pak. Jadi kita merasa beruntung lah gitu. Karena menurut saya dalam bisnis itu nomor 1 itu network, nomor 2 network, nomor 3 network juga. Karena tanpa network kita nggak bisa apa-apa. Apa yang saya punya hari ini tuh pasti karena teman-teman saya. Sebagian besar kan teman-teman saya yang bantu saya gitu. Nah, jadi nggak mungkin usaha saya sendiri. Gitu. Nah, mungkin dari Amerika itu sudah mulai tuh Pak ya, kayak reptil, sudah mulai dari situ tuh Pak. Oh iya, dari Amerika pun saya bawa ular juga tuh, saya kantongin dulu. Kisahnya tuh ya? Iya, dulu saya pulang saya ngantongin ular. Oh kalau hari ini nggak bisa lah ya, terlalu ketat gitu. Zaman dulu nggak terlalu ketat gitu. Jadi kita bawa ular kecil gitu, ular boa constrictor gitu. Ya kecil sih, baby gitu, 2 ekor gitu. Iya. Sama satu lagi namanya rainbow boa itu, 3 ekor tuh saya kantongin aja. Dengan santainya aja. Kalau hari ini pasti ketangkep saya. Dulu mah enggak gitu. Nah kita mulai Pak, berarti dengan latar belakang tadi ada di Amerika, kemudian baru di Indonesia itu di Jakarta ya kali ya Pak ya, langsung. Begitu pulang? Iya. Saya pulang, iya saya training, saya bekerja Pak. Saya bekerja satu perusahaan yang namanya Indomarko ya, yang hari ini mungkin kalau dilihat di jalan yang banyak namanya Indomaret gitu ya. Tapi saya bekerja di distributornya, jadi untuk perusahaan induknya namanya Indomarko ya, itu selama 5 tahun. Tapi di Jakarta cuma 8 bulan, terus pindah-pindah lah di Jogja, Semarang, Surabaya, Manado, Bandung. Jadi selama 5 tahun saya itu pindah-pindah kota lah, mungkin 6-7 kota ingat saya begitu. Iya. Ya, waktu itu ya cari di Manado piara burung, di mana-mana mesti coba untuk piara binatang lah waktu itu. Ya, jadi tetap aja itu jiwa pengen piara apa aja waktu itu. Dan prosesnya kemudian bisa sampai mendirikan Godong Hijau bagaimana? Oh, Godong Hijau itu tahun 90-an awal saya mulai seneng tanaman ya, tapi tanamannya waktu itu saya suka palem dan sikas gitu. Jadi palem dan sikas itu awal di mana saya benar-benar saya mulai tertarik ke tanaman dari hewan ya, dari hewan tuh palem sama sikas. Nah dulu sedikit nggak kayak hari ini, jadi hanya beberapa orang lah yang berjualan palem dan sikas gitu. Jadi kita punya teman juga nggak banyak waktu itu, dan belum ada Facebook, belum ada Instagram, jadi kita kalau beli ya hanya beberapa orang saja. Dan salah satu orang yang benar-benar berjasa buat saya mengenal tanaman itu Pak Gregory Hambali, banyak ngajarin saya mengenai tanaman. Pak Greg setiap minggu lah kita keluar, banyak hal ngajarin saya, banyak hal lah mengenai tanaman dan sebagainya gitu. Jadi satu orang yang di awal mengenalkan saya ke tanaman, salah satunya Pak Greg. Dan banyak juga yang lainnya juga, tapi salah satunya Pak Greg lah. Nah, Godong Hijau itu nggak sengaja, jadi itu bagian dari protes saya lah gitu. Waktu tahun mungkin tahun 99 atau 2000 saya lupa. Jadi ada sekelompok pencinta tanaman, pemilik nursery, termasuk Pak Greg juga waktu itu, kumpul di Godong Hijau, tapi namanya belum Godong Hijau, belum ada nama. Di situ juga tempatnya? Nah, di situ, di tempat Godong Hijau sekarang, tapi belum ada nama. Dulu Godong Hijau itu bukan tempat untuk untuk tanaman, belum itu ya. Tapi kita waktu itu meeting
meeting namanya Perhimpunan Florikultura Indonesia. Kita mau bikin kelompok lah, perhimpunan begitu. Nah kebetulan saya diangkat jadi ketua, saya juga heran gitu, saya salah satu yang paling muda waktu itu, salah satu lah yang paling muda, yang lain lebih senior lah gitu. Tapi nunjuk saya sebagai ketua. Nah dia mulai data nih, mulai ada satu orang sekretaris lah ceritanya kita angkat, kita mulai data, namanya nursery-nya apa? Pasti saya bingung kan, karena nggak punya nursery saya itu. Nah saya asal nyeplos saya bilang godong hijau itu. Jadi mereka serius nih nama, karena saat itu nama Jawa itu dianggap deso lah gitu. Tahun-tahun 2000 itu, kalau hari ini sih banyak lah tempat yang pakai nama Jawa gitu. Tapi zaman itu deso. Jadi orang pakai nama ke Inggrisan lah, ke Jepangan lah waktu itu ya. Kalau saya kayak protes aja, saya mau pengen punya nama yang deso, tapi produknya tidak. Nah, gitu. Jadi rada sedikit ada protesnya lah waktu itu. Tapi sampai hari ini saya juga heran juga tuh, nama tanpa dikarang, tanpa dipikirkan lah gitu mungkin. Ya. Bisikan langitnya itu. Ya, saya nggak tahu tuh siapa yang bisa. Ya dulu waktu itu ada satu salon di Menteng, kalau saya nggak tahu di mana gitu, namanya Lawang Abang. Kalau orang Jawa tahu ya, kalau ya kan maksudnya pintu merah gitu. Jadi pintunya benar-benar merah. Saya mungkin kok saya terinspirasi dari itu. Mungkin karena saya pernah baca dia kok keren amat ya gitu. Orang pakai nama salon-salon yang Lufase lah, apalah begitu, yang nama-nama ke Prancis-Prancisan apa. Kok bilang Lawang Abang gitu. Ya bisnisnya sih ya tanaman, jadi mestinya godong hijau ya mudah-mudahan cocok ya gitu, mestinya gitu ya. Awalnya sebuah resto atau sebuah nursery? Awalnya nursery kan, emang nursery? Belum ada, dulu waktu di godong hijau yang sekarang itu belum ada resto, belum ada yang lain, belum ada pemancingan, belum ada. Gitu. Jadi belum ada, jadi cuman sekedar nama nursery aja awalnya gitu. Makin lama kita bikin pemancingan, terus kita bikin restoran tahun 2006 kalau salah. Kita bikin restoran Thailand awalnya itu. Iya, pernah cerita ya waktu itu ya. Iya, itu jadi ada dramanya tuh, seru tuh. Ya mungkin susah diceritakan di sini, tapi banyak drama. Tapi kita kayaknya bikin sesuatu terlalu cepat. Dulu nggak bisa promosi saya gitu. Padahal chefnya dari Thailand, mestinya rasanya cukup bagus lah. Kalau saya compare sampai hari ini pun, mestinya kalau kita serius dengan chef yang sama, saya bisa sukses tuh, mestinya tuh. Tapi karena kecepatan 2006, terus belum ada sosial media, jadi akhirnya kita ganti jadi restoran Indonesia gitu. Setelah mungkin 2 tahun, 3 tahun kita bertahan lah, itu ceritanya. Ini menarik ya dalam bisnis nih teman-teman. Jadi kadang-kadang ada satu pepatah, ada satu poin bahwa ada saatnya untuk segala sesuatu. Jadi juga dibalik, kalau sesuatu itu terlalu cepat mungkin juga nggak pas. Yang terjadi adalah bisa jadi dia bukannya gagal, tapi dia belum sukses, cuma harus menunggu waktu sekian waktu. Menurut saya bisnis yang sukses itu harus nomor 1 timing, kedua timing, ketiga timing, itu aja. Kalau itu tidak dapat timingnya, sulit untuk dikatakan itu bisa sukses. Jadi banyak bisnis tuh yang kecepatan, tapi yang lebih nggak bagus lagi yang telat gitu menurut saya. Udah ketinggalan, mau niru yang lain, mau niru pionirnya, tapi dia terlambat. Jadi mendapat ekor, ujung-ujungnya ekor aja gitu. Babak belurnya lebih gede. Lebih gede. Jadi mendingan ada awal lah gitu. Nggak terlalu sukses, tapi dia juga satu nggak meniru, kedua juga menurut saya ya saya dalam bekerja saya senang. Saya berbeda gitu. Saya rada kurang srek dengan menjadi follower orang lain. Gitu. Rada kurang seneng saya. Saya pengen bisnis yang sedikit berbeda, lain gitu dari yang lain. Itu saya seneng sekali kalau itu. Yang lucunya tuh ya, karena godong hijau tuh malah jadi favorit buat bocah-bocah loh ya, Pak. Jadi anak sekolah. Ya itu luar biasa. Jadi gini, itu mestinya rada ada kecelakaannya menurut saya, ada kecelakaannya. Jadi kita dulu di godong hijau awalnya itu kita awali dengan memilih satu jenis tanaman yang namanya adenium waktu itu. Kalau nggak salah mungkin tahun 2002 atau 2001 kita mulai mengembangkan namanya adenium. Adenium itu kalau bahasa Indonesia mungkin Kamboja Jepang, jadi kayak Kamboja yang di kuburan gede tapi yang kecil-kecil, ya kayak bonsai ya kita namakan adenium. Nah,
Kita sempat mungkin loh ya, kita mungkin sempat jadi nomor 1 lah waktu itu di Indonesia gitu, karena kita punya 13 atau 14 cabang seluruh Indonesia. Jadi dulu belum pernah ada jual tanaman dicabangin gitu. Ya, kayak bank aja kita gitu. Pakai cabang, terus kita punya truk, kita beli truk sendiri, kita susun 4 atau 5 susun begitu. Spesial tuh buat ngangkut adenium, karena adenium kan gak tinggi Pak ya, jadi pendek-pendek. Jadi kita bisa kirim. Jadi dari sini bisa ngirim sampai ke Bali. Saya pernah punya cabang sampai di Bali gitu, truk itu. Tapi yang di luar Bali kayak di Manado, Banjarmasin, mana lagi ya dulu ya, itu nggak bisa lah, Ujung Pandang lah itu harus kita kirim pakai pesawat gitu ya. Tapi yang di Pulau Jawa sampai ke Bali kita pakai truk. Jadi Pulau Jawa pun punya 7 atau 8 ya, sampai di Jogja, Solo, Malang, Surabaya, Bandung, mana lagi ya, banyak lah gitu kira-kira di Jawa. Jadi kita bawa truk itu dari sini kita sampai ke Bali, terus kita balik lagi ke sini, habis gitu, kita balik ke Jakarta gitu, kirim lagi gitu. Jadi kita ngirim bertruk-truk. Saya punya stok mungkin hampir 150.000 sampai 200.000 tanaman gitu ya. Iya, banyak, itu benar-benar kita produksi banyak lah gitu. Kita serius banget gitu. Kita kasih nama masing-masing, bikinin poster, setiap 6 bulan kita keluarin yang baru. Terus kita mulai sizing. Kita mulai bikin standar size-nya gitu, karena dulu standar size-nya itu agak bingung, rancu, karena adenium itu kan bonggolnya Pak, makin gede bonggolnya makin mahal. Tapi kalau kita lihat standar di Amerika, di negara lain, itu potnya yang dijual tuh misalnya 4 inches gitu, misalnya 4 inci, 6 inci, 10 inci, kan nggak fair. Kalau barangnya udah gede, potnya kekecilan ya kita jual pakai pot. Kan saya berpikir, kenapa di Amerika, di negara lain pakai pot, mungkin pot gampang aja lah. Ya, karena untuk keep up mungkin stok ya, kan nggak gampang tuh ngikutin stok. Jadi mereka hanya ngitung ukuran pot. Nah, waktu itu saya berpikir lain, saya pikir diameter bonggolnya. Jadi ada yang 5 cm, kita bilang sampai 5 cm kita A, 6 sampai 10 kita bilang B, gitu kan. 11 sampai 15 kita C, gitu. 15 sampai 20 kita bilang D, di atas 25 kita bilang apa waktu itu E atau apa lagi. Jadi orang mulai dibiasakan untuk berkomunikasi dengan size yang tepat sesuai ukuran bonggol. Jadi memudahkan kita untuk menjual, gitu Pak. Saya setuju yang itu malah. Ya gitu. Jadi itu mungkin rada baru untuk di bisnis tanaman hias gitu. Jadi memberikan ukuran, menstandarkan ukuran gitu kira gitu. Terus yang kecelakaan lagi itu adalah waktu pertama kita mau jual Pak. Pertama kita mau jual, bulan Agustus tuh selalu ada namanya Flona di Flora Fauna pameran Flora dan Fauna di Lapangan Banteng dulu. Itu saya lupa tahun 2001 apa 2002 ya, itu saya nggak ingat, mungkin 20 tahun yang lalu lah gitu. Kita udah siapkan berbunga macam-macam. Ternyata bulan Juli hujan datang tuh, kayak bulan-bulan begini nih, hujan datang banyak. Dulu belum kita kasih plastik tuh atapnya. Jadi bunganya pada rontok. Jadi kurang 2 minggu atau kurang seminggu pameran nggak ada bunga. Nah kita kan jualan bunga gitu, gimana jualan bunga nggak ada bunga kan begitu. Ini kan waduh, kita mesti putar otak gimana caranya gitu. Akhirnya awal-awal waktu sebelumnya itu baru awal ada digital kamera gitu. Nah saya punya karyawan satu seneng tuh Pak motoin bunga kalau lagi mekar, dia foto pamerin saya gitu. Ternyata itu berguna juga. Saya bikin poster karena kebetulan saya punya percetakan, jadi saya bikin sendiri poster 1 sampai 50 jenis ya macam-macam. Saya kasih nama silsilah yang lagi top siapa, Harry Potter kasih nama apa gitu, semau-mau kita lah gitu. Nah jadi waktu pameran itu tidak jualan bunga, jualan bonggol-bonggol tanaman sama poster. Jadi orang kalau masuk ke tempat saya kasih poster, terus bunganya mana? Sama kok gitu. Itu kalau nomor 3 ya nomor 3 di situ gitu. Dia cocokin sama poster. Nah anehnya orang percaya gitu. Saya juga heran tuh waktu itu, atau mungkin belum pernah ada orang berjuang cara seperti itu mungkin loh ya. Jadi terus mungkin dia kebun David kali ya, punya poster gitu ya. Posternya bagus lah, lumayan bagus lah gitu posternya gitu. Jadi dia percaya, dia beli-beli juga, jadi laku juga akhirnya gitu. Jadi saya berpikir, waduh, ini kayaknya saya pengen niru waktu itu Versace misalnya, atau Chanel misalnya gitu ya. Jadi kalau mereka kan gitu, ada musim panas, musim semi itu Pak. Jadi setiap 6 bulan saya ganti, tapi nggak semua. Jadi 50 itu, 20
5% sampai 3% saya ganti jenisnya. Itu, jadi saya ganti lagi. Jadi orang ngikutin saya nggak susah kan Pak? Gitu kan, mau nyaingin saya kan 6 bulan lagi dia baru beli, baru mau coba nyambung itu disambung Pak caranya Pak. Jadi namanya grafting ya, disambung. Jadi mereka kalau beli mau sambung. Jadi saya berpikirnya seperti perancang busana, Adi Busana itu gitu. Jadi mereka nggak takut ditiru kok. Saya yakin mereka ngeluarin lagi show di Paris atau di New York, ditiru di Hong Kong udah pasti itu. Tapi kan mereka lagi niru, ini mereka keluar lagi. Seasonnya udah lewat. Nah, udah lewat, dia ganti lagi dengan yang lain gitu. 2008 itu, mungkin 7 tahun itu, kita mungkin agak susah dikejar waktu itu. Karena terus kita ganti lagi, begitu. Itu mungkin juga belum ada, mungkin loh ya, belum ada. Terus ada lagi kita pakai sistem inden. Jadi kayak sekarang kan mobil atau apa tuh yang di PO lah. Hari ini mungkin PO ya. Hari ini mungkin ya namanya ya. Buka PO lah gitu ya. Saya pernah untuk tanaman itu buka PO saya. Jadi 2 bulan atau 3 bulan baru bisa diambil, baru bisa dibeli itu karena waktu itu kita dapat yang warnanya kuning. Jadi bayangin aja orang saya jatahin 2, belum ada digital marketing, belum ada kayak hari ini Instagram, Facebook dan sebagainya. Kita bisa pakai iklan terubus, kita paksa data kutip orang untuk beli tanaman saya dan bayar di depan loh Pak. Gitu, dan saya jual hanya bilang 1.000 tanaman gitu. Itu tahun berapa saya lupa, mungkin 2004 atau 2005. Itu geger tuh. Heboh karena kan belum ada orang disuruh bayar duluan. Barangnya belum ada. Baru saya pikir belum jadi juga. Masih ada gitu. Jadi saya perlu waktu 3 bulan untuk banyak itu. Ya, kayak gitu-gitu. Karena waktu itu saya lihat ada kompetitor yang dapat juga warna itu. Jadi saya juga berpikir gimana caranya saya duluan gitu. Ya, saya mesti duluan tuh untuk rilis gitu, jadi kita nggak merasa di follower kan gitu, kita yang pertama gitu loh. Jadi banyak hal lah menurut saya yang kita lakukan gitu untuk terus bikin semacam cabang itu nggak dari kita ya, dari ini mungkin bahasanya mungkin kayak franchise lah ya, kayak gitu ya, mungkin bahasanya gitu, karena bukan saya yang invest nih, di tempat mereka invest sendiri di masing-masing tempat, jadi mereka hanya menjual produk kita. Begitu gitu ya. Kita tiap tahun bikin annual meeting, mereka yang dari daerah-daerah datang ke Jakarta untuk kita briefing. Jadi kita coba kelola tanaman hias yang dulu dianggap barang yang ya nggak kerja apa sih gitu, tanaman hias gitu. Kalau zaman dulu itu kerjaan yang dianggap hina, kayak mungkin petani lah gitu ya zaman itu. Kalau hari ini petani mungkin boleh kita enggak, petani itu profesi yang orang sudah menganggap sekarang ada yang modern dan sebagainya. Tapi zaman dulu kalau saya ngomong ke orang kerja tanaman hias, itu saya merasa orang itu nggak nganggap saya. Karena saya merasa bahwa bisnis tanaman hias itu benar-benar nggak dianggap benar sama orang. Waktu itu. Jadi saya kepingin waktu itu mengelola bisnis tanaman tapi dengan cara yang modern. Dengan cara seperti bisnis yang lainnya. Jadi tidak dipersepsikan, ya maaf ya, jual tanaman hias seperti pinggir jalan kan dulu banyak gitu ya. Sekarang juga masih banyak sih, cuman dulu kalau orang bilang jual tanaman hias itu kayak kita jualan di pinggir jalan di Senayan dan sebagainya. Gitu ya dulu. Jadi nggak ada orang kerja tanam hias itu berdasi, terus mungkin pernah sekolah di luar negeri gitu. Itu belum ada, mungkin zaman itu belum ada karena dianggap bisnis yang nggak ada prospek lah. Kalau saya ketemu calon mertua juga mungkin langsung disuruh pulang mungkin ya waktu itu gitu karena sudah terbukti belum ya? Sudah terbukti. Nanti episode berikutnya. Oke, khusus. Menarik banget kisahnya. Tapi tadi balik ke Godong Ijo tadi, bisa dibilang kecelakaan tadi pas kalau ramenya anak-anak pada datang, nah itu lihatnya gimana tuh? Oh gini, itu iya karena pada kan tadi saya bilang ada time frame-nya itu 2001 sampai 2008 itu penjualan tanaman adenium itu menurun, Pak. Gitu. Sedangkan saya punya karyawan itu mungkin waktu itu 85 sampai 90 orang waktu itu ya. Jadi akhirnya tidak ada bonus, tahun 2008 mulai tidak ada bonus. Mulai mungkin waktu itu gaji nggak bisa dinaikkan dalam jumlah yang sepantasnya dan sebagainya. Fasilitas juga mungkin mulai kurang karena pendapatan perusahaan turun gitu. Nah, mungkin waktu itu kita baru sadar ternyata menjual tanaman dalam bentuk satu jenis produk itu sangat beresiko.
Itu yang dulu saya nggak sadarin mestinya gitu. Jadi saya pikir adenium itu akan disukain orang sampai akhir zaman lah, gitu kira-kira. Ternyata tidak. Jadi orang tuh ada dalam bahasa marketing atau apa itu mungkin fatigue gitu ya, jadi capek. Gitu. Jadi orang mungkin udah oversupply sehingga harga mulai turun, peminat juga mulai turun dan tidak lagi menjadi gengsi. Nah, zaman dulu kalau ibu-ibu nggak ada adenium di rumahnya, gengsi Pak. Mereka selalu pengen, iya, yang baru, pengen yang baru. Dan label kita yang tulisannya Godong Hijau, saya bikin label ya, karena saya punya percetakan, saya bikin label begitu, nama Godong Hijau, terus nama tanamannya, cara merawat sebagainya, tapi kecil lah, kayak nursery di Belanda lah, zaman dulu kita niru begitu. Itu diperjualbelikan. Ya, dulu sempat harganya sampai 5.000 perak. Kenapa? Karena begitu mereka nyambung kerjain sendiri, terus label saya dipakai. Di situ harga bisa naik gitu loh Pak. Pertama saya juga rada marah nih, diperlakukan kayak begitu. Gila, ini kan palsu ya, kira-kira gitulah pakai label saya. Tapi dalam hati saya merasa bahwa branding, saya mulai mengenal namanya branding. Oh, ternyata tanaman bisa di branding ya, gitu. Jadi nggak cuman makanan atau department store atau mobil di branding, tapi tanaman bisa di branding karena orang mau membeli secari kertas dengan harga 5.000 hari itu. Ya, ada lagi cerita yang sedikit aneh dan lucu juga. Saya balik lagi sedikit nih ya, nanti saya balik lagi ke yang apa tadi, yang anak-anak tadi. Jadi suatu hari saya pernah diboikot untuk ditelepon oleh IO di Solo. Saya masih ingat di Solo itu. Dia telepon mengenalkan dirinya, terus dia bilang, Pak, saya IO yang untuk acara pameran tanaman di Solo tanggal sekian-sekian gitu. Saya lihat Bapak mau join di sana, perusahaan Bapak Godong Hijau. Ini atas permintaan teman-teman Solo. Boleh nggak kalau Bapak batalkan? Gitu. Bapak jangan join. Gitu, ya kan. Waduh, awalnya dulu kan ya relatif saya rada muda lah waktu itu ya. Mungkin panas saya marah gitu karena saya bilang begini. Kamu pikir apaan? Saya bilang. Teman-teman kamu kasih tahu. Itu semua tanaman yang dia perbanyak, kemungkinan saya bilang, ya sebagian besar dari saya dia beli. Kamu mendapat keuntungan dari saya, tapi melarang saya untuk ikut gitu. Jadi 1-2 hari saya marah Pak. Saya telepon balik, saya marah gitu. Orangnya juga heran juga kan. Waduh, gimana handle saya gitu, karena saya akan datang gitu. Setelah tidur 2 hari mungkin kepala udah rada adem ya, mungkin ya, sudah 2 hari tidur, saya pikir-pikir lagi. Waduh, sedemikian ditakutin ya saya gitu. Ya, artinya kalau kita bicara brand, maaf. Jadi kalau kita bilang brand, sedemikian mereka takutnya, saya join aja, deketan aja mereka takut gitu loh Pak. Jadi artinya kan, kalau saya terjemahkan itu, mungkin brand kita kuat banget pada saat itu gitu loh. Jadi mereka takut untuk bersaing, walaupun saya jual lebih mahal loh Pak. Saya tidak berusaha untuk jual lebih murah dari mereka. Kan saya waktu itu boleh dikatakan market leader. Saya juga mesti market untuk harga kan saya mesti jadi leading, jadi dilihat orang. Jadi saya nggak akan turunin harga. Tapi masih aja mereka takut dengan itu. Itu. Jadi akhirnya saya putuskan ya udahlah. Saya mengalah, saya bilang saya telepon balik, maaf. Oke, jadi ini cerita mengenai branding tadi lah. Oke, baik lagi. Yang pertanyaan Pak Iwan, yang kayak Pak Iwan juga pengen tahu banget tuh masalah anak-anak. Kenapa bisa ada anak-anak datang sedemikian banyak? Mungkin sampai hari ini saya punya keyakinan mungkin hari ini ke tahun sebelum pandemi ya. Itu mungkin udah ada sekitar 10 tahun mungkin ya. Sebelum pandemi ya, dari 2009 sampai 2019, kira-kira 10 tahun itu. Saya yakin kalau ratusan ribu udah datang ke tempat saya, anak-anaknya. Ratusan ribu. Oh yakin saya. Kalau saya buka lagi file saya itu, oh iya dong Pak. Satu hari kan pernah 700, 400, 300. Nggak satu sekolahan loh Pak. Ada pernah 4 sekolahan, 5 sekolahan sekaligus loh Pak. Gitu. Jadi banyak banget Pak, selama weekdays gitu. Jadi waktu itu 2008 begitu mulai turun kan kita putar otak karena karyawan mulai panik keluar nih. Saya ditinggalkan orang nih karena penjualan turun kan Pak tadi. Jadi saya ingat kita tinggal 40-an lah waktu itu. Jadi setengahnya hilang. Kebanyakan resign. Saya ingat saya nggak pernah memecat karyawan kecuali dia berbuat melanggar aturan di kantor yang berat gitu ya. Jadi nggak pernah terus tiba-tiba saya datangin orang, saya pecat kamu gitu, enggak. Gitu ya. Jadi kebanyakan mereka resign sendiri. Jadi kita mikir bagaimana mempertahankan tempat ini gitu kan, mempertahankan karyawan. Awalnya itu
kita ada sawah, bukan sawah lah, apa namanya, rawa kecil di pojokan begitu. Jadi kita pikir gimana caranya supaya rawa itu jadi uang gitu, gimana caranya. Terus saya nggak ingat persis apa yang membuat saya terbesit bikin pemancingan Pak gitu. Tapi waktu itu saya ingat ada satu kelompok orang datang, perkumpulan pilot-pilot dari Merpati, Merpati Nusantara Airlines. Sekarang udah nggak ada gitu ya. Dulu mereka pengen bikin suatu acara di sekitar Jakarta gitu. Kok kenapa nggak ada pemancingan? Nah gitu. Kalau ada, mas saya mau nih mancing di sini. Nah saya pikir, waduh, ternyata ada market gitu ya. Saya bilang gini waktu itu, ya kalau mau bayar separuh dulu, waktu itu lumayan Pak. Waktu itu kira-kira dia mau bayar 40 juta atau berapa zaman itu ya, cukup gede lah gitu. Jadi mau nggak kamu kasih dulu setengah, 20 juta gitu. Terus dia mau kasih 20 juta. Jadi akhirnya dengan 20 juta itu kopi boleh? Kopi aja semua. Saya juga mau kopi. Ya. Jadi saya pikir, wah boleh juga nih kasih 20 juta. Saya segera langsung berbenah dong. Itu yang rawa itu kita keruk tuh. Tanahnya kita buang di pinggirnya gitu, ya kan? Karena uangnya cuma 20 juta, dulu nggak pakai alat berat, pakai orang. Jadi waktu itu bulan puasa, saya ingat banget tuh bulan puasa. Pilihannya pakai alat berat, pakai orang. Memang kayaknya nggak beda banyak ya harganya. Cuman saya pikir bulan puasa orang pasti peluang gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan pakai manusia. Itu kayak semut Pak. Jadi kalau siang dia nggak kerja, kalau malam kita kasih lampu kayak semut. Jadi kalau malam mulai habis buka puasa jam 7 mulai kerja tuh sampai subuh lah gitu. Nah, mereka baru berhenti. Jadi kerjanya cuma malam. Gitu. Jadi kita balik kerja di malam, siang dia istirahat gitu. Karena mereka sebagian besar berpuasa gitu. Nah, itu sebulan loh, itu bisa selesai. Saya juga heran tuh. Mungkin 50 apa 70 orang saya lupa. Gitu. Waduh kayak semut. Kalau saya lihat tuh kayak orang kerja tuh, satu-satunya nyangkul buang ke atas gitu. Sangat menarik waktu itu ya. Waktu itu masih sedikit. Terus akhirnya memang pernah kita panggil Beku ya untuk kerja. Jadi ada 2 periode memang itu 2 kali dibenerin gitu. Tapi awalnya dari situ. Seingat saya itu awalnya dari situ gitu. Ya, jadi akhirnya jadi pemancingan kan gitu. Setelah itu saya punya teman namanya Dik Doang ya. Nah, Dik Doang ya, nggak tahu ya teman Berto juga. Ya kan suka ketemu, suka datang ke tempat saya. Terus pernah saya endorse sama istrinya jualan adenium gitu-gitulah gitu. Kalau dibayar, mau dibayar berapa? Nggak mau. Akhirnya saya beliin makanan sama durian. Saya masih ingat juga tuh. Jadi orang-orang dulu waktu pameran heran, Dik Doang waktu itu kan cukup populer ya. Jadi mereka heran, bayar berapa Dik Doang gitu kan? Dia termasuk nomor 1 lah zaman itu ya. Jadi saya nggak bayar itu. Saya ini kalau dia dengar saya mau bilang terima kasih sekali lagi ke dia gitu karena dia benar-benar pertemanan. Dia tuh benar-benar pertemanan gitu. Jadi saya dia terinspirasi dia dia punya tempat dididik anak-anak namanya kandang jurang doang gitu. Jadi dia yang pertama. Ya saya nggak yang pertama. Dik Doang. Nah, ya terus jadi saya pikir waduh saya mau bikin kayak Dik Doang gitu karena saya pikir Dik Doang sendiri saya yakin nggak bisa ngelayani orang se-Jabodetabek, anak-anak terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya kita bikin kecil-kecilan, ya kan. Jadi itulah yang jadi awal di mana karena tidak ada penjualan tanaman sehingga kita bergeser ke jual pemancingan, terus jual untuk tadi itu untuk anak-anak yang kita namakan ekotainment begitu. Ekotainment namanya, kita istilahkan namanya ekotainment. Jadi kita kepingin nama itu menjadi orang anak-anak datang itu entertain mereka senang gitu. Jadi bukan belajar kayak di kelas. Mereka ngantuk sampai dilempar penghapus gitu kan. Kayak dulu saya kan gitu, suka saya ngantuk saya lempar penghapus gitu. Saya baru sadar. Tapi anak-anak jadi senang gitu. Jadi belajar sesuatu yang rada ada hubungan dengan alam. Gitu. Waktu itu belum banyak, tapi saya tidak pertama sekali lagi. Si Dik Doang yang menurut saya salah satu yang pertama lah. Satu yang pertama. Lalu yang ketiga apalagi nih gitu. Nah, ada teman namanya Ibu Lia itu, teman saya yang dulu sama-sama dia tuh interior designer tapi bikin taman juga. Jadi kita berteman. Suatu hari dia pulang dari mana? Dia ngasih buku, naruh buku di depan saya. Nah, saya masih ingat namanya Vertical Garden gitu.
Blanc, belakangnya Blanc nih Yang lama-lama. Prancis itu? Iya, orang Prancis itu. Saya juga ingat Patrick Pak Blanc. Patrick Blanc. Karyawan itu ya kalau dalam bahasa saya bilang aging. Udah ya kalau whisky aging sih bagus ya gitu. Wine gitu bagus aging, tapi kalau karyawan menurut saya kurang ya. Tapi kita terus terang punya